Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta CBA ya, Cinta Bahasa Arab ini. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya, ad-darsul awal ya, yaitu pelajaran pertama dari kitab ataupun buku yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, yang mana kitab ini merupakan kitab pembelajaran yang memang khusus diperuntukkan bagi orang-orang non-Arab yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi insyaallah buku ini sudah disusun oleh penulisnya, oleh penyusunnya, yaitu Asy-Syaikh Fa Abdul Rahim. Beliau adalah pengajar ya, seorang syekh pengajar ahli bahasa dari Universitas Islam Madinah. Beliau sengaja menyusun buku ini diperuntukkan oleh atau untuk orang-orang non-Arab ya. Jadi insyaallah ini cocok atau sesuai untuk kita ya, sebagai orang yang memang tidak berbahasa Arab ya. Jadi walaupun buku ini ya, kita lihat di dalamnya semuanya menggunakan tulisan Arab, semuanya berbahasa Arab ya, tidak ada Latinnya, tidak ada terjemahannya, bahkan sebagian kita lihat ya, harokat-harokatnya itu dihilangkan ya. Dengan kata lain, kitab gundul begitu ya. Jadi jangan takut bahwa buku ini insyaallah sangat mudah sekali ya. Insyaallah ketika Anda sekalian ini mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, ini akan sangat mudah sekali. Tentu dengan bimbingan ya, dengan materi-materi audio yang kita buat dan kita kirimkan ini. Karena sebagian daripada peserta ketika menerima e-book ataupun buku pembelajaran ini, di antara mereka ada yang kaget ya, karena mereka belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tiba-tiba buku panduannya begitu ya, semuanya berbahasa Arab, bahkan bisa dibilang banyak harokat-harokat yang dihilangkan, digundulin. Insyaallah ya, kita akan belajar bersama. Ketika kita sudah mulai belajar akan sangat mudah. Dan alhamdulillah ya, dari pendaftar ya, informasi pendaftar yang masuk ini, peminat masyarakat yang berminat dan ingin belajar bahasa Arab ini cukup banyak ya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin ya, secara khusus di Indonesia ini memiliki minat yang bagus di dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Sehingga dengan hadirnya program ini mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia untuk bisa mempelajari bahasa Arab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ya, mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, tidak lupa di awal ini kita ingatkan bahwa di dalam belajar ini diperlukan adanya kesungguhan, di samping keikhlasan yang harus kita tanamkan di awal mulai belajar ini. Jadi kita menanamkan keikhlasan, bahwasanya kita belajar bahasa Arab ini ikhlas lillahi ta'ala. Agar apa? Agar usaha kita, upaya kita di dalam belajar ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini penting ya, agar usaha kita, upaya kita, lelahnya kita ini di dalam belajar tidak sia-sia. Tidak hanya mendapatkan capai lelah, tetapi juga menjadi salah satu faktor ataupun sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita perlu belajar bahasa Arab? Maka jawabannya adalah tidak perlu jauh-jauh ya, mencari alasan, mencari motivasi kenapa kita harus belajar bahasa Arab ini. Cukup dengan keislaman kita, ya, cukup dengan keislaman kita itu sudah menjadi motivasi yang seharusnya menggerakkan kita untuk belajar bahasa Arab, ya. Sebagaimana di halaman cover belakang dari buku kita ini dicantumkan di situ perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian daripada agama kalian. Ya. Jadi bahasa Arab itu adalah min dinikum. Bagian daripada agama kalian, itu agama Islam. Maka keislaman kita, Islamnya kita ini sudah cukup menjadi motivasi kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bahasa kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Dan juga merupakan bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau pun ini pastinya berbahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasanya kaum muslimin, syiarnya kaum muslimin. Sehingga kalau kita merasa bahwa diri kita orang Islam, maka seharusnya tumbuh pada diri kita adanya merasa perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Dan hadirnya program CBA ini salah satunya adalah juga ingin memasyarakatkan bahasa Arab di tengah-tengah kaum muslimin seluas-luasnya. Dalam arti bahwa bahasa Arab ini bukan hanya menjadi bahasa yang hanya dipelajari oleh para santri saja, tetapi kita ingin bahasa Arab ini dipelajari secara luas, secara umum, baik dia ataupun orang tersebut masuk atau mengenyam pendidikan pesantren atau tidak. Ya, maka ibu-ibu, ya, karyawan, dokter, ya, segala profesi diharapkan, kalau dia orang Islam, diharapkan bisa terfasilitasi untuk bisa mempelajari bahasa Arab ini, ya. Jadi inilah tujuan dari dibukanya program CBA ini. Semoga tujuan yang baik ini mendapatkan taufik, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dukungan dari seluruh kaum muslimin, khususnya dari para peserta CBA ini. Silakan bisa menyebarkan informasi program CBA ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah bersama, ya. Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tanamkan keikhlasan yang pertama, kemudian yang kedua adalah kesungguh-sungguhan. Ya, yang kedua adalah kesungguh-sungguhan. Ya, setiap hal harus, kalau kita ingin mencapai hasil yang baik, hasil yang memuaskan, tentu harus disertai dengan kesungguh-sungguhan. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, menyimak materi dengan sungguh-sungguh, luangkan waktu, ya, bukan hanya mencari waktu luang, tetapi memang kita siapkan waktu khusus untuk belajar ini. Tidak banyak, ya, tidak banyak. Ya, satu materi, ya, mungkin ya 10 sampai 20-an menit, ya. Jadi bukan waktu yang sangat banyak. Insyaallah ada waktu luang, ya, dan bisa meluangkan waktu, ya, masing-masing dari kita untuk bisa memulai belajar bahasa Arab ini. Dan berikutnya juga yang harus kita tanamkan ketika mempelajari bahasa Arab ini juga adalah kesabaran, ya, kesabaran. Karena belajar bahasa ini, ya, belajar ilmu apapun, khususnya belajar bahasa,
tidak bisa kita belajar bisa menguasai banyak hal dalam waktu yang singkat. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tidak ya. Tapi waktunya panjang. Sehingga di sini butuh yang namanya kesabaran. Maka kalau tidak sabar, dia ingin cepat-cepat bisa, padahal tidak mungkin seseorang itu bisa menguasai suatu hal dengan waktu yang cepat, butuh adanya waktu. Kalau tidak sabar, dia akan berhenti. Ya, kalau berhenti, dia tidak akan bisa menguasai bahasa tersebut dengan baik. Ya, kita belajar, bersabar, dan kemudian belajar juga mulai dari step demi step, langkah demi langkah. Artinya jangan sampai ketika belajar ingin buru-buru ke level berikutnya. Mulai dari level yang paling dasar, ya. Dari level 0, level 1, level 2 dan seterusnya. Ya, dan bersabar. Ya, jangan sampai ingin buru-buru naik ke level berikutnya. Karena ketika kita ingin naik ke level berikutnya padahal ya, pondasinya, dasarnya itu belum pernah kita dapatkan, itu kita akan merasa kesusahan. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukadimah ya, pembukaan daripada program CBA ini. Ya, diharapkan para peserta CBA ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini bertekad, berazam, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti program pembelajaran ini. Dan satu lagi sebelum kita mulai, penting sekali ya kita ingatkan untuk setiap peserta untuk rajin-rajin dan sering-sering murajaah. Apa itu? Yaitu mengulang-ulang pelajaran. Artinya apa? Jangan cukupkan hanya dengan sekali menyimak materi. Setelah menyimak materi, luangkan waktu juga untuk memurajaahnya, mengulang-ulangnya, membaca kembali. Ya, karena dengan murajaah ini kita akan semakin mudah memahami dan menjadikan pelajaran itu bisa terserap dengan baik. Ya, baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ya di pembelajaran kita ya, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di pelajaran yang pertama ya. Silakan bisa dibuka bukunya ya, bisa dibuka bukunya yang sudah memegang buku, atau dibuka e-booknya bagi yang memiliki e-booknya. Ad-Darsul Awal ya. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama ya. Ad-Dars artinya adalah pelajaran ya. Al-Awwal artinya pertama. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Nah, di pelajaran pertama ini ya, kita mulai mempelajari satu kata, yaitu kata hadza. Hadza ya, apa? Hadza ya. Yang artinya adalah ini ya. Hadza ini adalah kata tunjuk ya, untuk menunjukkan benda yang dekat ya. Sehingga hadza ini kita artikan ini. Hadza ini. Disimak terlebih dahulu ya. Disimak terlebih dahulu. Ana akan bacakan, kemudian nanti setelah itu kita akan ulangi dan kita jelaskan makna-maknanya ya. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, silakan disimak sambil melihat bukunya ya. Lihat bukunya, dilihat tulisannya. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza
kursiyun. Hadza kursiyun. Ya, di huruf ya itu ada tasdidnya ya. Hadza kursiyun. Ini adalah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang kita pelajari di halaman yang pertama ini. Kita akan bacakan sekali lagi sambil kita juga jelaskan maknanya ya. Hadza artinya apa? Ini ya. Hadza artinya ini. Hadza baitun. Apa artinya? Ini rumah. Ya, ini rumah. Ya, hadza baitun, ini rumah. Ya, lihat kita dibantu dengan gambar-gambar ya yang mempermudah kita untuk memahami maknanya. Ya. Kemudian hadza masjidun. Ya, maknanya apa? Ini masjid. Ini masjid. Ya, hadza masjidun. Ini masjid. Kemudian hadza babun. Apa? Ini pintu. Ini pintu. Ya, babun pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Apa? Ini buku. Iya, ini buku ya. Kitabun buku. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun. Apa artinya? Ini pulpen. Ini pulpen ya. Qalamun, pulpen. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ya, lihat apa artinya gambarnya? Ini kunci. Ya, ini kunci. Ya, miftahun, kunci. Hadza maktabun. Apa artinya? Ini meja. Ini meja ya. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Terjem? Ini ranjang. Iya, ini ranjang ya, ranjang, tempat tidur, ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Apa artinya? Ini kursi. Ini kursi ya. Jadi kalau kita lihat ya, beberapa kata-kata ini kata-kata yang sudah tidak asing ya di telinga kita ya, tidak asing di telinga kita ya. Baitun ya, rumah, ini sudah sering kita dengar ya. Sahibul bait gitu kan, ketika ada acara ya, siapa tuan rumahnya, sahibul baitnya ya. Bait itu adalah rumah. Masjidun, ini pun sudah sering kita dengar. Kitab ya, buku, ini pun sudah sering kita dengar ya, kitab atau buku ya. Kemudian kursi, ini pun sudah menjadi bahasa kita ya. Kursiyun sudah menjadi bahasa kita. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini bukanlah bahasa yang asing bagi kita ya, terutamanya kita sebagai seorang muslim. Sudah bahasa yang sering ya bersinggungan dengan kita. Jadi ini menjadikan insya Allah pembelajaran bahasa Arab kita ini mudah, dan bahasa Arab ini insya Allah mudah ketika kita memang mau bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Baik, kita bacakan sekali lagi, kemudian antum ikuti ya, baik ikhwah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, silakan dengarkan dan kemudian ikuti ya. Hadza. Ya, yang kompak ya. Sekali lagi, hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ya, Anda minta satu persatu ikhwah yang ada di studio, silakan dibaca. Hadza baitun. Ya, dari judulnya terlebih dahulu. Hadza baitun. Ya, lanjut. Hadza masjidun. Hadza babun.
Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Ya. Hadza kursiyun. Ya. Satu ikhwah dibaca sampai selesai ya. Satu ikhwah baca, diterjemahkan sampai selesai, bergantian satu persatu. Coba. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun. Ya, miftahun. Hadza miftahun. Ya, taknya panjang. Jadi diperhatikan di dalam bahasa Arab itu penting sekali untuk memperhatikan panjang dan pendeknya suatu huruf karena bisa merubah makna. Ya, hadza miftahun. Coba ulangi. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, Iya. ini kursi. Iya. Baik, selanjutnya. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini kasur, ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Ya, selanjutnya. Hadza, ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Iya, baik ya. Diharapkan juga ikhwah di rumah ya bisa membacanya masing-masing ya. Ingat diperhatikan panjang dan pendeknya. Ya, silakan dibaca ya, dibantu menyimak, misalnya yang punya suami atau istri minta disimakkan dengan suami atau istrinya ataupun dengan keluarga yang lainnya. Ya, dan lebih bersemangat lagi ketika kita ingin lebih bersemangat di dalam belajar, ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk belajar bersama di rumah ya, untuk lebih menyemangati diri kita supaya tetap semangat di dalam mempelajari bahasa Arab.